Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di acara Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 30 September 2020, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andus Heruwinarko SH, dengan topik Menyelamatkan Generasi Merawat Negeri dari Ancaman Kejahatan Narkoba. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Reini Wirahadikusumah, PhD. Terima kasih, moderator. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi, Bapak Dr. Andes Heruwinarko SH, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Bersama kami juga ada Bapak Sekretaris Institut ITB, yaitu Bapak Profesor Wijaya Martokusumo, Direktur Kemahasiswaan, Bapak Dr. Prasetyo, beserta para jajarannya, para dekan fakultas sekolah, dosen ITB, kolega kami yang mengampu mata kuliah Studium Generale, dan juga tentunya yang membantu kita pada pagi hari ini sebagai moderator adalah Bapak Dr. Umar Hayam. Terima kasih Pak. Tentunya juga kepada seluruh mahasiswa peserta Studium Generale ya, ini ada 750 pesertanya, adik-adik, semoga pagi hari ini dimulai dengan mendengarkan kuliah dari Bapak Dr. Andes Heruwinarko yang sangat menarik. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pagi ini 750 siswa bersama kita semua berkumpul secara online melalui Zoom ini ya, sesuatu yang kita syukuri ya, walaupun kita biasanya acara-acara seperti ini dilakukan di ruangan Aula Barat. Tapi pagi hari ini kita online dan acara-acara seperti ini akan online terus sampai paling tidak akhir tahun
dan tapi semoga kondisinya akan lebih baik di tahun yang akan datang. Jadi adik-adik semua kita ini mendapatkan kehormatan ya Bapak Heru Winarko, Kepala Badan Narkotika Nasional RI. Beliau sangat sibuk tapi berkenan menyempatkan waktunya yang berharga untuk kita semua pada pagi hari ini. Jadi Pak Heru, mata kuliah umum ini Studium Generale ini adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh ITB di setiap semester yang menghadirkan para pembicara dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi. Jadi kami mengundang para pembicara prominent di lingkungan pemerintahan, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha, para aktivis, yang untuk tujuannya memperkaya wawasan. Jadi para mahasiswa ITB ini kita sangat fokus pada keilmuan sains, teknologi, seni, humaniora juga, tetapi perlu diperkaya dengan kondisi-kondisi di dunia nyata yang aktual, yang langsung didengarkan dari para pelakunya, seperti pagi hari ini dari Bapak sendiri secara langsung. Jadi adik-adik, Pak Kepala BNN ini akan memaparkan kepada kita semua mengenai narkotika ya, apa itu definisinya narkotika, seluk-beluknya bagaimana ya. Jadi kita harus cermati, ini sangat penting ya isu narkotika. Yang saya pahami narkotika ini bisa terkena kepada siapa saja gitu ya Pak Heru. Jadi dan sifatnya juga dia kecanduan, sehingga kalau kita tanpa sengaja ataupun coba-coba terekspos kepada narkotika ini, kita sulit melepaskannya gitu ya. Jadi walaupun kita sangat berniat untuk melepaskannya, jadi suatu bahaya yang betul-betul bahaya. Nah, di samping tadi membuka wawasan, isu narkoba ini juga seperti tadi saya sampaikan ya, kecanduan dan bisa kena kepada siapapun. Jadi mahasiswa ITB, Anda ini aset bangsa ya, salah satu dari aset bangsa, generasi muda nantinya akan menjadi pemimpin dan juga berkarya di berbagai bidang ya. Jadi generasi muda ini harus tangguh ya, harus tangguh. Harus bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga, ya, kemudian juga kepada masyarakat sekitar. Jadi ITB sedikit banyak ingin menambah bekal Anda, yaitu dengan memperkenalkan Anda kepada materi yang akan disampaikan oleh Pak Heru mengenai kiat-kiat kita menolak penyalahgunaan narkoba, bahkan bukan sekedar menolak penyalahgunaan narkoba, tapi bagaimana kita juga menjadi bagian membantu para Bapak Ibu di BNN ya. Jadi ini adalah tugas seluruh bangsa. Nah, ITB dan Anda para generasi muda membantu beliau-beliau ya sebagai tameng di bangsa ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Heru menyempatkan waktu bertemu dengan kami semua di pagi hari ini. Salam kenal dari kami semua, dan kepada adik-adik mahasiswa mohon menyimak materi yang sangat berharga ini. Demikian sambutan singkat saya, karena kita lebih baik mendengarkan paparan beliau yang sangat berharga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andus Heruwinarko SH, dengan topik
menyelamatkan generasi merawat negeri dari ancaman kejahatan narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Rektor, Profesor Yeni Wirahadi Kusuma. Kalau tahun lalu saya dengan Profesor Karsanda, Ibu, kita pernah kegiatan seperti ini. Tapi memang langsung di Ujung Barat dan langsung kita dengan pertemuan Artipena ya, dengan para rektor dan dosen-dosen asosiasi rektor yang anti narkoba. Ada asosiasinya di Jawa Barat itu Rektor Unpas yang sebagai ketuanya, dan waktu itu Profesor Karsanda juga aktif, malah menyiapkan tempat di ITB sebagai tempat pertemuan kita. Dan saya harapkan nanti ke depan juga bisa ITB bisa bersama-sama untuk Artipena ini supaya materi yang disampaikan ke mahasiswa-mahasiswa ada materi tentang narkoba. Ini mungkin penting sehingga nanti dosen-dosen mendapatkan modul-modul terkait dengan narkoba nanti bisa disampaikan. Ini strategi kami, Bu Rektor. Jadi kami memang tidak jarang datang ke sekolah-sekolah ngasih sosialisasi. Kami melihat ini tidak terlalu efektif. Lebih bagus gurunya. Kita PGRI, kita kasih modul-modul sehingga banyak, karena mereka lebih segan dengan guru, dengan dosen daripada dengan orang BNN, Bu. Ini yang mungkin yang kita lakukan. Langsung ini di sini coba bagaimana generasi merawat negeri, Pak Moderator. Ya, di sini coba langsung kita coba melihat, Bu. Saya langsung ke sini, Bu, karena ini banyak yang orang awam yang tahu tentang apa itu narkoba. Taunya narkoba itu taunya kan tentang sabu, ekstasi, heroin, morfin, ganja. Tapi padahal masih ada yang disebut dengan NPS, New Psychoactive Substances. Ini orang masih tahu nih. Kebetulan Kapus Lab narkotiknya BNN, Bu, itu lulusan dari ITB, Bu, farmasi. Ya, sekarang sudah pensiun, tapi menjadi pok ahli kita, baru kemarin pensiun. Itu waktu kemarin kunjungan ke ITB juga langsung melihat alma maternya, kita diskusi. Kami di BNN juga ada tempat riset, nanti dari farmasi ITB juga bisa gabung dengan kami, Bu, untuk melakukan riset-riset tentang jenis-jenis narkoba yang baru ini. Di dunia ada 950, di Indonesia ada 78 jenis NPS yang beredar di Indonesia. Mungkin tahu misal kayak katinon, tramadol, ya PCC dan yang lain-lain. Nah, ini dan dari 78 jenis yang kita temukan, yang baru masuk ke Permenkes itu ada 72. Jadi masih ada 6 jenis yang belum diatur Permenkes. Nah, inilah tantangan untuk penegak hukum, ya di mana aturan berkejar dengan tindak pidana. Tindak pidana yang sudah lari di depan, aturannya masih di belakang. Inilah kendala-kendalanya penegak hukum. Karena memang situasi menarik. Seperti mungkin Bu Rektor tahu, bulan-bulan Februari kemarin kita dapat pabrik PCC di Tasikmalaya. Mereka produksi lebih kurang 2,5 juta butir per hari. Pelakunya sudah ditahan, tapi di dalam lapas dia masih melakukan kegiatan di Bandung. Di Bandung sebulan yang lalu kita bisa ungkap, sebulan 2 bulan yang lalu kita ungkap. Tapi menarik di sini dia tidak produksi PCC, dia produksi racikan bahan narkoba, tapi yang belum ada di Permenkes. Nah ini menarik memang. Jadi memang kita di sini kejar-kejaran nih antara penegak hukum. Maka kami di BNN, kalau kita bicara narkoba, kita bicara lab. Nah, alhamdulillah lab kita termasuk yang menjadi acuan dunia, Bu. Ya kita juga DI juga sama-sama, dan rata-rata petugas lab kami juga punya asosiasi lab dunia, melakukan sharing dan lain-lain, terutama masalah tentang narkoba ini. Dan memang di lab kami kita patut berbangga. Mereka bukan hanya bisa menentukan ini jenis apa, tapi juga bisa menentukan ini dari kelompok mana, dari jaringan mana. Nah, ini yang sangat membesarkan hati kita, ya anak-anak kita, terutama bagian farmasi. Nanti ini mengajak nanti mungkin alumni farmasi ITB bisa bergabung di BNN untuk meningkatkan masalah narkotika ini. Lanjut. Ini tadi masalah NPS. Lalu
tadi jenis narkoba kita sudah tahu ya. Lalu bagaimana petanya? Nah, ini peta tahun lalu saya disampaikan, saya kira ini penting juga untuk yang anak mahasiswa baru. Ya, pusatnya di Indonesia, di dunia ini ada 3 tempat. Tapi 65% narkoba di Indonesia adalah ganja. Ganja ada di dalam negeri, di lokal. THC-nya kita the best in the world. Ya. Ganja kita 65% pengguna di Indonesia ganja. Nah, ini yang sehingga kami punya program-program untuk mengantisipasi ganja ini, termasuk alternative development, kita mereplanting ladang-ladang ganja menjadi kopi, jagung, dan lain-lain. Lalu juga kita adakan operasi-operasi pembakaran, lalu juga kita adakan operasi penangkapan bandar-bandar ganja. Berapa ton sudah kita amankan dalam tahun ini mengenai ganja. Lalu yang 30% adalah metapetamin, sabu. Sabu banyak dari Golden Triangle, dari Thailand, Vietnam, Kamboja, ini Mekong River. Nah, lalu juga ada Golden Creation, Afghanistan, Pakistan. Nah, ini di daerah Timur Tengah. Lalu juga ada Golden Peacock, ya, Kolombia dan lain-lain. Ini barang sumber-sumber resort narkoba yang ada di dunia. 3 kelompok inilah yang menguasai dunia. Dan kita menjadi sasaran salah satunya. Sebenarnya tujuannya adalah Australia. Karena harga price-nya di sana paling tinggi di Australia. Di Indonesia bisa menjadi tujuan, bisa juga menjadi transit. Lanjut. Nah, ini ya kebanyakan 80% lewat laut ya. Untuk geografinya ini lewat laut. Lewat laut. Lanjut, ini apa rute-rutenya, ini agak gambaran saja. Lanjut. Nah, ini kejahatan cyber. Tantangan kita, ya, apa situasi COVID sekarang ini, mereka lewat online, melalui deep web market, dekat crypto market. Malah beberapa bulan yang lalu mereka membeli lewat crypto market, lewat Bitcoin. Ini yang bisa kita ungkap, dan kami terus meningkatkan kemampuan kita kerjasama dengan luar, dan BNN juga melakukan pelatihan internasional di Lido. Banyak teman-teman kan tempat kita seperti Kolombia, Myanmar, itu ikut latihan bareng dengan kita untuk sharing, terutama mengenai deep web ini, yang tentang yang sedang berkembang sekarang ini. Lanjut. Nah, ini oknum-oknum yang gunakan, lalu oknum yang gunakan, ya alhamdulillah belum ada dosen di sini. Ya, oknum yang terlibat karena memang menggiurkan ini masalah narkoba ini. Lanjut. Nah, ini angka prevalensi, ya. Nah, ini alhamdulillah Bu Rektor, kita dari 2011 yang tadinya pengguna 2,40% dari jumlah penduduk 4,53 juta jiwa, sekarang menurun jadi 1,80, jadi 3,41 juta jiwa. Alhamdulillah kita bisa 1 juta orang, ya 1 juta orang di Indonesia berhasil kita pulihkan, nah, bukan sembuh. Yang tadi Bu Rektor sampaikan memang benar, tidak ada yang sembuh Bu, narkoba itu pulih. Nah, ini karena yang diserang otaknya, sehingga kalau ada stimulus-stimulus baru, pasti dia akan ikut, akan gampang kembali menggunakan. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan, ya, dan agak berkembang memang di sini banyak terjadi ada NPS ini, yang meningkat NPS. Lanjut. Nah, kebijakan strategi kita yaitu membangun sistem pencegahan. Nah, di sini kita membangun termasuk keluarga. Nah, di Bandung Bu Rektor kita dengan Pak Gubernur, karena 2 tahun lalu hasil riset kita Jawa Barat termasuk paling tinggi di Depok, di Bekasi, dan di Bandung. Kita lakukan ada program namanya Family First. Jadi bagaimana dimulai dari rumah. Nah, ini kita pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah Ibu, Bu Rektor, jadi banyak anak-anak yang sama ibunya tadinya nggak mau dengar, tapi setelah kita latih mereka malah cium tangan ibunya. Nah, ini yang kita lakukan, ya bagaimana membangun sistem ini. Termasuk juga bangun sistem di rumah, di pendidikan, di kampus. Sekarang ini saya sampaikan di ITB. ITB tadi Ibu sampaikan memang benar, ITB itu adalah sumbernya pemimpin bangsa, ya presiden kita yang pertama juga lulusan ITB, ya banyak ya, baik legislatif, eksekutif, semuanya lulusan ITB, dan ada berapa juga yang di BNN memegang kunci, ya di BNN terutama mengenai farmasi. Lalu itu yang kita bangun, termasuk juga bangun sistem di lapas, bangun sistem di bandara,
di pelabuhan. Nah ini di border, di perbatasan. Nah ini kita lakukan pelatihan-pelatihan, capacity building untuk anggota termasuk teman-teman kita. Kita untuk sharing informasi dan lain-lain. Lalu untuk pemberantasan itu kita memperhubungkan kerjasama internasional. Lumayan banyak kita kerjasama kita. Ya tempat-tempat yang berat-berat kayak Amerika di dengan Kolombia, dengan Rusia. Ya malah kita kirim anggota kita latihan di Kolombia, latihan di Rusia, di Taiwan. Ya kita itu paling penting. Kalau kita latihan di sana dan mereka latihan di sini, mereka akan orang-orang lapangan akan melting. Dan kebetulan saya juga dengan kepala BNN hampir seluruh dunia kenal semua. Kita bisa komunikasi, bisa sharing informasi, sharing pengalaman. Dan kalau ada sempat saya yang ke sana dan kalau ada sempat mereka juga kita undang ke sini isi acara kita di sini. Itu yang kita lakukan untuk pemberantasan. Dan strategi kita adalah bagaimana defense aktif. Jadi kita menginginkan tidak perlu pemberantasan di dalam negeri, tapi mereka yang melakukan operasi-operasi. Jadi banyak sudah mereka lakukan, banyak hasilnya, termasuk di Myanmar, ya, termasuk di Iran, di Sri Lanka. Sebelum masuk ke Indonesia mereka lewat Sri Lanka, kita bisa kerjasama di situ. Termasuk juga bagaimana menindak jaringan, pelaku kejahatan beredaran gelap, merampas aset. Nah ini kebetulan Bu Rektor basic saya adalah perbankan, penyidik perbankan. Jadi saya fokus ke sana. Jadi kita benar-benar kita aset-aset mereka kita tracing, kita miskinkan mereka, kita sita dan kita bikin mereka tidak bisa lagi melakukan kegiatan. Lalu rehabilitasi begitu juga di sini kita bangun rehabilitasi penyalahguna. Ya kita ada di sini ada compulsory dan voluntary. Nanti kalau ada adik-adik punya teman atau orang tua punya anak atau saudara yang menggunakan, silakan untuk cara voluntary, sukarela untuk direhabilitasi. Tidak ada sanksi hukumannya. Silakan. Bisa di pemerintah, bisa di swasta untuk melakukan rehabilitasi. Nah, ini. Lalu yang kedua ada yang namanya rehabilitasi compulsory yang ketangkap oleh polisi. Nah, kami dari BNN terus melakukan termasuk karena dari revisi undang-undang bagaimana TAT, tim asesmen terpadu ini bisa kita optimalkan. Jadi yang ketangkap oleh polisi, mahasiswa, anak-anak sekolah, itu kalau dia hanya sebagai pengguna, kita asesmen, rekomendasinya rehabilitasi. Tapi kalau dia masuk jaringan, masuk bandar, ya kita lewat pengadilan umum. Itu yang kita lakukan ya untuk strategi yang masalah pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi. Lanjut. Nah ini ya strategi kita adalah fokusnya BNN, sindikat, pabrik, penyalahguna, fokusnya. Tapi kita lebih fokus ke sindikat. Jadi banyak yang salah persepsi, waduh BNN nangkepin artis, nangkepin tidak. Kita tidak pernah nangkepin pengguna. Kita fokus jaringan. Ya, kita fokus jaringan. Kalau untuk penyalahguna, masyarakat publik, masyarakat kita adakan sosialisasi. Kalau penyalahguna kita lakukan rehabilitasi. Nah, ini pemulihan. Ini yang kita lakukan. Ya, jadi beda antara fungsi dengan BNN. Kita fokus ke jaringan. Tahun ini kita target 32 jaringan. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang kita ungkap, sudah melebihi dari 32 jaringan yang kita ungkap. Minggu lalu kita bisa ungkap 5 jaringan. Ya, 5 jaringan bisa kita ungkap dan menjadi menjadi langsung kita miskinkan dia. Rekeningnya kita sita, rumahnya, mobilnya dan lain-lain. Lanjut. Nah ini ya hukuman. Nah ini hukuman mati juga ini masih debatable ya. Kebetulan saya sudah beberapa kali ketemu Pak Jaksa Agung sebagai eksekutor dan Bu Menlu di sini. Bu Menlu sangat berkepentingan karena banyak warga negara asing yang dikenakan hukuman mati. Pasti banyak jadi pertanyaan ke Bu Menlu. Sehingga kita benar-benar saya mengharapkan ada 136 ya. Yang sekarang ada di lapas ini ada 36 yang hukuman mati. Ya, saya harapkan bisa segera dieksekusi. Nah, ini memang political will ya, political will dari pemerintah. Ya, kita mengharapkan bisa segera dieksekusi. Meskipun kita banyak serangan dari Uni Eropa, dari Australia, tapi banyak bisa kita antisipasi mereka. Ya, kita dengan mereka kita kerjasama tidak terkait dengan hukuman. Ya, hukuman itu urusan pengadilan bukan urusannya BNN. Itu yang kami tampilkan ke mereka sehingga kita bisa bekerjasama dengan mereka secara optimal. Kalau masalah hukuman mati itu urusan pengadilan yang mengeksekusi, yang memutuskan dan Jaksa Agung yang mengeksekusi. Lanjut.
Ini gambaran-gambaran, lalu kebijakan tadi yang saya sampaikan, pendekatannya ya sukarela lapor, ya untuk lapor ke IPWL, ini penting benar. Saya harapkan nanti adik-adik mahasiswa ITB ya bisa tahu ini, lapor diri ke IPWL di assessment sebagai pecandu, nggak ada masalah, nggak usah malu. Ya seperti kayak COVID sebenarnya, COVID-19, kenapa malu kalau kita kena COVID? Ya baik kita sampaikan, kita obati, kita berobat, itu lebih bagus daripada kita diam-diam menularkan ke orang lain. Begitu juga narkoba. Ya kita lapor diri, kita harus dari dalam, karena narkoba ini sembuh kalau dari dalam. Kalau hanya dari orang tua tidak akan bisa sembuh. Nah begitu juga penyalahguna yang tertangkap. Nah ini compulsory, ya ditangkap petugas di asesmen TAT, tim asesmen terpadu. Nah ini juga dilakukan TAT, ya IPWL dapat ditangkap dan akan diproses hukum. Lanjut. Nah ini yang menarik Bu Rektor, kami menyampaikan bahwa di Indonesia ini ada 654 daerah drug prone area, daerah rawan narkoba. Ya, seperti kayak di mana di Jawa Barat, Jawa Barat cukup banyak, di Depok cukup banyak, di Jakarta apalagi di Jakarta ada 117 daerah drug prone area. Nah, lalu kebanyakan kita lakukan pelatihan pada pengedar-pengedar ini. Pelatihannya membuat tas dan lain-lain. Jadi BNN itu bukan hanya nangkep saja, ungkap jaringan saja, mencegah saja, tapi juga bagaimana yang sudah kawasan rawan narkoba kita capacity development. Ya, kita development, capacity development ya. Orang-orangnya kita tingkatkan kemampuannya dengan life skill, ya, dengan pelatihan-pelatihan yang bikin tas dan yang lain. Lalu kita pasarkan lewat online. Adik-adik mahasiswa bisa buka toko stopnarkoba.com, bisa belanja di sana online. Nah, bulan lalu ini sudah diresmikan oleh Pak JK tahun yang lalu, dan bulan lalu kita sudah ekspor keluar. Tahun lalu, ya, tahun ini kebetulan kalau di BNN ini kita ada annual meeting di Vienna dengan UNODC, CND, ya, untuk bicara diskusi masalah narkoba sedunia. Nah, kita ada annual meeting di dunia, begitu juga ada ASEAN. Di ASEAN ada namanya ASOT, ASEAN Senior on Drug. Lalu ada ANMD, ASEAN Ministry Meeting on Drug. Nah ini kita diskusi, nah malah BNN dikasih side event untuk menyampaikan ini. Ini luar biasa nih, kita suatu kehormatan BNN. Jadi suruh mata di dunia melihat inovasi dari BNN, bagaimana dari drug prone area bisa kita capacity building. Bukan hanya antenna development, di luar banyak antenna development. Ladang-ladang koka di replanting jadi kopi dan lain-lain. Tapi kita juga sama, kita mencontoh di Aceh, ladang ganja kita replanting jadi kopi, jagung. Tapi kita ditambah lagi ini, capacity development. Jadi membangun daerah-daerah yang rawan narkoba. Nah ini yang kita lakukan, dan kita kerjasama dengan CSR BUMN. Tahun lalu ada 21 Bu Rektor yang dibantu CSR-nya BUMN, tahun ini 34. Ya mungkin kalau yang orang Semarang tahu daerah Kuningan, kalau yang dari Pontianak tahu Kampung Beting, ya di Kampung Kubur. Nah ini juga kita lakukan capacity development di daerah yang rawan ini. Jadi memang BNN bukan hanya pemberantasan, bukan hanya pencegahan, tapi juga seperti ini. Kita menggunakan IT yang sudah ada. Nanti mungkin dari Bu Rektor mungkin ada mahasiswa atau apa mau BNN, silakan tadi turis ini kita ada museum, ada macam-macam, ada center center media sosial center ya, kita ada, sekarang kita bisa diskusi dengan anak-anak muda. Nah ini hasilnya ya, lanjut. Nah ini generasi emas anti narkoba ini kita harapkan ITB menjadi pelopor ini, ya, mendapatkan emas, karena yang menjadi bonus demografi 2040-2045 yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah yang sekarang baru masuk jadi mahasiswa ini, generasi Z nih, ya generasi Z. Nah ini bukan lagi milenial, tapi juga generasi Z, malah generasi I mungkin, ya, yang memang tentu kita pendekatannya nggak sama. Ya, ini menjadi fokus kita. Lanjut. Nah, ini peranannya bagaimana? Nah, ini namanya P4GN, ya, Ibu ya, masyarakat, instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi di sini kita harapkan bersama dan bersinergis. Lanjut.
Nah, ini peranannya sebagai agent of change, guardian of value, nah ini social control, iron stock, moral force. Nah, ini kita harapkan mahasiswa ITB nanti seperti ini, jadi agent of change, bisa menjadi relawan anti narkoba, social control, iron stock, ya, sebagai generasi penerus dan pemimpin massa yang akan datang dapat memiliki psikis dan psikis yang sehat. Berarti tidak gunakan narkoba, ya. Karena moral force ini rasa nasionalisme yang atas segala bentuk gangguan. Sehingga kebetulan saya pernah lama di KPK, kita gabung deputi cegah KPK dengan deputi cegah BNN dan BNPT karena objeknya sama. Ya, masalah internasional, masalah nasional adalah masalah korupsi, radikalisme dan narkoba. Nah, ini deputi cegah masing-masing instansi ini kita kumpulkan bersama-sama. Sehingga kayak saya sekarang ngomong ini ya bukan hanya masalah narkoba saja, juga saya harapkan di sini menjadi nasionalisme dan segala bentuk gangguan dan ancaman negara, termasuk juga terorisme. Ya, saya lihat juga tahun lalu saya ke Masjid Salman, ya ketemu juga dengan pengurusnya, luar biasa, ya sudah sangat baik ya untuk melakukan latihan-latihan tausiah yang baik, ya yang benar-benar mengarah kepada bagaimana bisa mengembangkan Indonesia makin maju. Lanjut. Nah, ini SDM unggul. Nah, ini pasti anak-anak ITB pasti ini, ya. Masa muda ada masyarakat yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Berapa di antara mereka belum menyadari. Nah, ini saya punya pengalaman waktu saya pertama kali dinas, Ibu Rektor, saya dinas di Cibabat tuh. Ya, lalu pernah jadi Kapolsek di tempat Ibu di Cicalengka. Saya banyak kenal keluarga besar Ibu di Cicalengka yang dekat stasiun itu. Ya, saya punya teman SMA, teman belajar saya dulu SMA 3 di Jakarta. Itu masih mahasiswa ITB waktu itu. Saya sudah dinas, nah dia sering main ke kantor saya, dan saya sering main ke kosannya dia. Dan saking seringnya dia mengingatkan saya, jangan sering-sering ke sini, ganggu saya masih kuliah, kamu enak udah kerja. Ini. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sudah jadi dirjen dia di Kementerian Perindustrian. Itu teman kawan dekat saya, ya, mungkin namanya hampir sama dengan moderator ya, Kayam ya. Nah, itu sahabat saya, belajar saya, sekarang dia lulusan ITB dia. Banyak teman-teman saya yang lulusan ITB juga, ya, itu yang kita bersama-sama ada di swasta, kita sering kumpul, bagaimana kita ya bisa melakukan sesuatu lah untuk Indonesia ini. Lalu beberapa di antara mereka belum menyadari memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, ini kita harapkan anak-anak mahasiswa baru ini, apalagi baru pisah sama orang tuanya ya, di Bandung itu, saya pernah ngalamin pertama kali saya di Bandung, memang Bandung tuh luar biasa. Ya, jadi memang ada peribahasa dulu ya, West Java was built when the God smile. Jadi Jawa Barat itu dibuat waktu Tuhan lagi senyum. Jadi nggak ada yang jelek di sana. Cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Ya, ini menjadi menjadi kita, tantangan kita bagaimana bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Lalu harus mengambil peran sebagai pelopor pemuda sehat. Nah, ini kita ada namanya Bu Rektor ada hidup 100%. Hidup 100% itu tagline-nya BNN sekarang tidak lagi sehat tanpa narkoba, tapi hidup 100%. Hidup 100% itu adalah sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Itu yang kita sampaikan terus ya ke anak-anak muda untuk bisa bagaimana kita bisa hidup 100%. Bagi mahasiswa ITB kita bisa hidup 100%. Lanjut. Nah, ini komunitas mahasiswa yang minat bakat kegiatan jenis seni. Nah, ini kita juga ada namanya Rumah Edukasi Anti Narkoba, Pak Moderator. Ya, di sini ada Rumah Edukasi. Kita punya platform. Nah, nanti bisa. Nah, ini platform ini bisa mahasiswa bisa ikut gabung. Ya, nanti juga ITB ikut berperan. Mungkin ITB bisa adakan lomba-lomba apa. Platform ini bisa ikut nanti dari ITB. Lomba fotografi, lalu video musik, desain, mungkin desain grafisnya ITB kan luar biasa itu. Adakan lomba, lalu artikel. Nah, ini bisa, ini konten-konten yang dapat diupload dan bisa dilombakan. Bisa nanti jadi ITB bisa menjadi hostnya di sini untuk Rema Edukasi Anti Narkoba. Dan ini diawali di Bandung, Ibu. Tahun lalu saya dengan Pak Gubernur Jawa Barat kita launching ini. Ya, untuk bisa Rumah Edukasi Anti Narkoba ini dari mereka untuk mereka. Jadi bukan top down dari BNN,
Tapi dari anak-anak muda bikin platform ini. Ya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan, ya, video musik, fotografi, desain. Nah, tinggal BNN bagaimana mengajak, misalnya ITB, lalu mengajak misalnya kemarin Citylink, misalnya dari Angkasa Pura dan lain-lain. Bisa bersama-sama untuk mengisi konten ini. Lanjut. Nah, ini bisa di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube, ya. Bisa ikut masuk di sini, adik-adik mahasiswa kalau lagi pusing ngadepin kuliah, ya bisa masuk di sini ya, sosial media yang positif tentunya, ya. Kalau pusing ngadepin kuliah, nah ini. Kalau era zaman dulu kan pakai kantor pos. Ini saya ngalamin nih waktu saya di Bandung nih, ya, kirim surat sama calon istri saya dulu ya, lewat kantor pos. Kalau sekarang lewat ini kanan ini. Ya, lanjut. Nah, ini 100% yang saya sampaikan, ya, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Nah, ini meningkatkan informasi edukasi melalui media sosial. Dan sekarang BNN sudah ke sana, ya, kita ada media sosial center, kita bisa ngeblas ke semuanya, dan malah juga Bu Rektor ada karena rupanya mereka lebih berani kalau kita menginformasikan, malah ada istri melaporkan suaminya dengan kasih foto-foto tempatnya dia gunakan narkoba. Kasih nomor rekening juga untuk transaksi narkobanya. Jadi memang memudahkan kita kalau kita melakukan lewat media sosial, ya, kepada masyarakat. Ini tentunya kita jamin benar keselamatannya dan mereka benar-benar tidak kita expose, ya, dan kita itu hanya bahan kita untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lanjut. Nah, ini sering saya sampaikan, ya, kita masuk generasi baby boom, ya, itu generasi yang mengalami zaman baru. Mungkin kalau Pak Umar generasi X mungkin, ya, yaitu tahun 65 sampai 79. Rektor juga mungkin generasi X nih. Ya, lalu milenial, banyak juga dosen-dosen yang milenial. Lalu juga sekarang mahasiswa sekarang generasi Z nih, ya, generasi lahir tahun 95 sampai 2012. Nah, ini mereka tidak sama. Ya, kalau generasi saya itu generasi yang mengalami zaman baru, mengalami era modernisasi. Saya masih ngalamin, ya, waktu saya jadi Kapolsek Cicalengka, Bu Rektor, itu teleponnya telepon engkel, ya, telepon engkel. Jadi teleponnya satu kecamatan satu nomor. Lalu saya pindah jadi Kapolsek Majalaya juga sama. Di Majalaya banyak pabrik, tapi teleponnya cuma satu. Jadi dia engkol, telepon engkol namanya orang sudah bilang. Ini saya ngalamin itu, dan saya juga ngalamin bergeser jadi telepon, tiap rumah punya telepon. Lalu juga ngalamin handphone yang besar, ya, tahun-tahun 90-an, lalu sekarang malah ada handphone satelit. Ya, ini juga kita mengikuti terus di BNN, dan di BNN juga kita untuk mengenai IT kita tidak ketinggalan, ya. Memang saya pernah di KPK, nah memang kalau di BNN IT-nya lebih maju lah, ya, lebih maju, karena yang kita hadapin adalah jaringan sindikat dalam dan luar negeri, sehingga memang perlu kemampuan khusus, ya, bahasanya juga bukan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa yang lain-lain, kita juga pegawai kita harus menguasai sehingga mudah untuk melakukan tracing. Lalu juga di sini ada transisi politik, kultural, generasi. Nah, ini juga kita harus tahu, ya, di mana generasi Z ini generasi bahagia, tidak memiliki masalah terlalu banyak. Ya, seperti kayak di BNN ini, adik-adik semua, kita tahu banyak masih pegawai yang milenial, banyak yang generasi Z, sehingga tidak kami paksakan kerja di belakang meja. Ya, di ruangan-ruangan, mereka ada taman-taman, saya bikin gazebo, saya bikin kantin. Nah, mereka bisa kerja di gazebo, kumpul sama temannya sambil ngopi dan lain-lain. Memang itu kita harus menyesuaikan dengan alam pikiran mereka. Dan Bu Rektor, sebelum adanya COVID ini, kita sudah memulai dari BNN, kita ada work from home. Ya, jadi mereka kerja dari rumah saja, ya, dari rumah saja lewat virtual. Dan kita sudah kembangkan virtual, dan tiap Senin saya bisa mengendalikan kepala BNP, kepala BNK Indonesia yang melalui virtual. Malah juga kita bisa bilateral meeting dengan Peru, dengan Kazakhstan, dengan Singapura lewat virtual, lewat Kolombia lewat virtual. Ini yang kita kembangkan. Sebelum ada COVID kita sudah ke sana. Nah, ini jika pas ada COVID ini kita sudah tidak kaget lagi dan segera kita menyesuaikan. Lanjut. Nah, ini, ya,
Nih dulu zaman saya, zaman mungkin waktu Ibu Rektor masih mungkin pernah di Cicalengka, ya sebelah kiri nih minum makan ya khusus. Tapi kalau sekarang ini sambil makan pegang handphone. Nah ini, kayak saya juga di rumah bikin peraturan kalau makan dengan anak saya dengan cucu saya, ya handphone harus tinggal. Kita di meja makan tidak boleh bawa handphone. Nah, ini yang kita bikin peraturan-peraturan yang dari kita untuk kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah ini pesan dari saya ya untuk mahasiswa. Perguruan tinggi merupakan kawacan dari muka yang tadi disampaikan Pak Rektor, Bu Rektor, manusia-manusia unggul, manusia harapan bangsa. Insan yang cerdas, berkarakter dan patriotik merupakan potret ideal generasi bangsa yang dilakukan perguruan tinggi dan diharapkan dapat membangun dan menjaga masa depan bangsa. Lanjut. Itu dari saya, ya saya pesan untuk para mahasiswa supaya tetap menjaga integritas, penting. Menjaga supaya dipercaya, penting. Kayak Bu Rektor, bisa jadi rektor karena dipercaya. Ya karena acceptable, credible, dan capable. Ya, itu paling penting. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa untuk benar-benar ditanamkan di paling dalam kuliah harus. Ya, lalu bagaimana triknya kuliah? Ini pengalaman saya waktu kuliah. Ya mungkin Pak Bu Rektor juga lebih dari pengalaman saya. Biasanya saya belajar dosennya maunya apa ini. Itu penting. Kita belajar hidup itu kita harus tahu dosennya maunya apa ini. Karena ada dosen maunya jawabannya panjang-panjang, ada yang pakai gambar-gambar. Nah kita harus tahu, jangan dosennya senang jawaban yang simpel, kita jawab yang panjang-panjang, langsung coret 0. Ya, kita harus bisa baca dosen kita maunya apa. Nah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau kita kerja, nah bos kita ini maunya apa nih? Nah itu, bukannya kita molor, tidak. Kita harus tahu sehingga langkah yang kita lakukan pas. Ya, jangan timbul konflik friksi yang tidak perlu kita capek kerja, tapi nggak ada gunanya di mata pimpinan. Misalnya dulu waktu saya kuliah dulu masih ada pakai bahasa Belanda, yang untuk pelajaran hukum. Dosen saya banyak juga dari ngajar di Leiden. Nah itu saya ngomong apa dia ngomong Belanda, saya catat itu. Pas lagi ujian keluar tulisannya dia pakai bahasa Belanda, saya tulis saja. Nah, yang lain-lain dapat nilai D, kita sendiri yang A atau B. Ya itu memang itu seni bagaimana kita bisa baca maunya dosen. Mungkin Pak Umar Khayyam beda maunya, ya Pak Epin beda. Nah ini juga kita harus tahu dosen maunya apa kan gitu. Jangan bikin sama spread maunya saya, lah nggak lulus semuanya nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.